Shalom shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online Gereja Anak dengan kakak Kaiskia dan Kak Rahel, dan kita juga ibadah bersama dengan Kak Yonas, Kak Timothy, dan juga Kak Rahel nih hari ini. Kak Kia, hari ini Kak Rahel sangat bersuka cita loh. Nah sama Kak Kia juga bersuka cita karena kita hari ini sedang merayakan ibadah Natal. Wah, nah coba adik-adik yang di rumah kakak ajak bangkit berdiri. Coba ucapin selamat Natal ke papa mama, ke semua yang ada di rumah yang ikut ibadah ini. Yuk, coba yuk bangkit berdiri yuk, ucapin selamat Natal yuk. Selamat Natal Kak Kia. Rahel. Udah belum? Oke, kalau sudah jangan duduk dulu, ayo kita masih bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kak Rahel akan pimpin dalam doa. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan Untuk hari ini, kami sangat bersuka cita karena Engkau, Tuhan, hari ini kami mau ibadah, kami mau memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sertai juga ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Oke, kayo Kak Rahel, kita memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik kita semangat ya. Ayo adik-adik kita tepuk tangan. Senyum ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Yuk katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ayo adik-adik sekali lagi kita akan dari awal, yang semangat. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia Sang Raja.
yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita boleh duduk lagi. Kita mau menyembah nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita sama-sama belajar lagu ini. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. in moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord in moment like this. I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Yuk kita nyanyikan lagu ini dari awal. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand, I lift up my hands to the Lord, singing, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Amin. Singing, I love you, Lord. I love you, singing, I love you. Singing, I Yuk adik-adik, love you, nyanyikan lagu ini dengan Lord. sungguh-sungguh. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, I love you, Love you, Lord. Lord. Singing, I love you, Lord. Haleluya. Singing, I love you, Lord. I love you. Yuk kita nyanyikan dari awal yuk adik-adik. In moments like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, Singing, I love you. singing, I love you, Lord. Love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik kakak ajak kalian untuk sembah Tuhan. Tutup mata kalian, angkat tangan kalian untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, yuk lebih sungguh-sungguh lagi. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur, Engkau lahir ke dalam dunia. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau adalah Juru Selamat kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita berjumpa nih di ibadah perayaan Natal kita. Nah, kakak hari ini gak sendiri nih, kakak bawa temen. Kira-kira adik-adik udah tahu belum siapa namanya nih? Kok teman kakak mukanya beda gitu ya? Iya, ini teman yang baru. Jadi kakak bawa teman dan nanti kakak akan sama-sama cerita nih sama teman kakak ini. Sekarang kita kenalan dulu ya. Sebelum kakak sama teman kakak cerita, kita mau kenalan dulu kira-kira namanya siapa. Ayo kamu sekarang perkenalkan namamu ke teman-teman di rumah. Halo Siapa nama teman-teman, nama aku Bona. Namanya siapa adik-adik? Nah Bona, kamu mau ngapain sekarang sama kakak hari ini? Aku mau nemenin kakak Yonas buat cerita firman Tuhan. Nah, nanti kakak sama teman kakak Bona ini akan sama-sama cerita sama adik-adik tentang cerita Natal hari ini. Nah adik-adik, sebelum dengar cerita Natal, kakak minta semua adik-adik yuk lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau minta hikmat dari Tuhan supaya adik-adik mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Bona juga berdoa, kita mau berdoa sama-sama. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami siap Tuhan mendengar cerita firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, memberikan kami pengertian supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan. Berkati Kak Jonas dan juga Bona yang akan sama-sama cerita hari ini. Biar semua adik-adik yang di rumah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bona, hari ini tema Natal kita apa? Kamu tahu nggak? Apa tuh Kak? Tema Natal kita ini adalah mengenai bukti. Nah, buktinya ini bukti apa sih? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang apa? Bona tadi kakak bilang apa? Bukti. Ya betul, berarti Bona dengar-dengaran, dia masih ingat. Nah adik-adik di rumah catat, hari ini kita mau cerita tentang bukti. Buktinya apa? Bukti kasihnya siapa? Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai cerita dari firman Tuhan. Cerita ini diambil dari kitab Lukas 2
ayat 8 sampai 12. Nah, nanti dicatat sama papa mama ya, dibuka lagi Alkitabnya, nanti didengar lagi, dibaca lagi supaya sama-sama mengerti. Oke, Bona? Kita Oke, mau baca Kak. dulu, suruh buka adik-adik di rumah ayat yang kita mau belajari hari ini. Di Lukas berapa tadi, Mona? Coba kasih tahu lagi. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Betul banget. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang kisah juru selamat kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Betul. Hari ini kakak mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bukan lahir hari ini, tapi Tuhan Yesus sudah pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan kita, kakak, adik-adik dan juga Bona, kita semuanya hari ini bersama-sama peringati hari kelahiran Tuhan Yesus dengan tema cerita hari ini buktinya Tuhan. Bukti kasihnya Tuhan kepada kakak dan adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus sebelum dilahirkan ya oleh ibunya. Nah, masih ingat gak siapa nama ibunya Tuhan Yesus kamu? Masih ingat? Siapa Ingat dong, namanya? Kak. Siapa namanya ibunya Tuhan Yesus? Maria. Nah, waktu Maria sama Yusuf suaminya pergi untuk melahirkan Tuhan Yesus, ada peristiwa di mana orang-orang yang hari itu harus pergi ke satu daerah. Kamu ingat gak nama daerahnya apa? Nama daerahnya itu mereka harus pergi ke daerah Bethlehem. Dari Nazaret, Maria dan Yesus pergi ke Bethlehem. Ada waktu, ada perjalanan. Kira-kira menurut kamu, Bona, Nazaret ke Bethlehem itu jauh atau dekat? Wah, jauh banget, Kak. Nah, waktu itu belum ada yang namanya kendaraan ya. Iya. Mereka naiknya apa tahu nggak? Nggak tahu. Nah, mereka itu naiknya binatang. Oke, menaik keledai, nggak naik motor kayak sekarang, nggak naik Grab seperti sekarang, nggak naik kendaraan-kendaraan seperti yang sekarang. Mereka harus mengendarai seekor keledai. Nah, dari Nazaret ke Bethlehem, mereka harus mendaftarkan diri supaya mereka terdaftar. Pada waktu itu ada seorang kaisar, namanya Kaisar Agustus. Mereka memerintahkan bahwa semua orang harus mendaftarkan diri. Nah, Maria dan Yesus juga pergi. Nah, sampai di Bethlehem terjadi peristiwa di mana Maria merasakan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus mau dilahirkan. Coba sekarang Bona kasih tahu teman-teman, kamu ingat nggak di mana Tuhan Yesus dilahirkan pada waktu itu? Di mana ya? Tuhan Yesus dilahirkan di satu tempat yang mewah atau yang jorok? Menurut Yang kamu? jorok, Kak. Nah, Bona lahir waktu itu di rumah sakit atau di tempat yang kotor? Kalau Bona waktu itu lahir di tempat yang bagus, Kak, mewah, di rumah sakit. Nah, kamu bisa lahir di tempat yang bagus, tapi kamu tahu Tuhan Yesus pada waktu itu lahir di tempat di mana disebut kandang domba. Tempatnya nggak bersih, kotor. Mungkin banyak kotoran-kotoran dari domba dan binatang-binatang di situ. Dan juga Yesus lahir di dalam palungan. Nah, pada waktu itu Maria merasakan perutnya sudah mau melahirkan. Yesus sudah mau dilahirkan. Nah, pada waktu itu Yesus lahir. Nah, ada peristiwa yang terjadi nih setelah kelahiran Tuhan Yesus. Nggak cuma sampai di situ. Kamu tahu nggak peristiwa apa, Bona? Peristiwa Kira-kira. apa tuh, Kak? Peristiwa di mana tiba-tiba malaikat menampakkan dirinya kepada ingat gak? Para apa, Kak? Para gembala domba. Kira-kira menurut Bona, gembala-gembala domba itu adanya di mana? Di padang atau ada di hotel? Ayo. Menurut Bona sih di Padang, Kak. Di padang rumput, betul. Pada waktu itu hari sudah malam, tiba-tiba malaikat turun kepada gembala-gembala, bilang sama mereka. Bilang begini, Bona, bahwa mereka harus pergi ke Bethlehem. Di mana di Bethlehem ada seorang raja, seorang anak yang lahir, yang akan menjadi raja, yang akan menjadi juru selamat. Dan itu menjadi kabar sukacita. Sukacita buat siapa? Sukacita buat kakak, sukacita buat kamu, sukacita buat adik-adik, dan sukacita buat semua orang. Nah, pada waktu itu gembala-gembala ini terkejut melihat para malaikat. Tapi mereka nggak sampai di situ aja. Mereka nggak hanya sekedar terkejut dan mereka mau taat nih. Hatinya mau taat, mereka mau pergi. Meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk menjumpai sampai yang namanya juru selamat. Yang baru dilahirkan itu, bayi yang baru dilahirkan itu. Di mana tadi tempatnya? Masih ingat nggak? Di
Di Bethlehem. Betul, di Bethlehem. Nah, pada waktu itu para gembala pun pergi ke Bethlehem. Mereka melihat bayi yang baru dilahirkan, namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Atau kita kenal juga dengan nama Immanuel, yang disebut Allah beserta kita. Nah, Tuhan yang lahir, yang menjadi manusia, tinggal bersama-sama kita nih. Dari surga mau turun, memberikan hidupnya untuk kakak, untuk Bona, untuk adik-adik juga. Nah, Tuhan Yesus berikan bukti kisahnya, cintanya kepada kita, kepada kakak dan adik-adik dengan kisah dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, itu buktinya kasih Tuhan Yesus buat kakak, buat kamu, buat adik-adik di rumah. Kira-kira buktinya Tuhan Yesus menurut Bona, bukti yang keren atau yang gak keren ya? Bukti yang keren dong, Kak. Betul banget, buktinya Tuhan Yesus itu keren banget. Tuhan Yesus mau datang jauh-jauh dari surga. Dia menjadi manusia, dia lahir buat kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, betul gak? Betul, Kak. Tuhan Yesus sayang kamu gak? Sayang, Kak. Pasti Tuhan Yesus sayang kamu, gak cuma kamu, adik-adik juga di rumah, semua disayang Tuhan. Nah, di sini kakak mau kasih tahu adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah buktikan cintanya ke adik-adik, buktikan cintanya kepada kita semua, apa sih sekarang yang mau kita buktikan ke Tuhan Yesus? Kalau Kasih. kita juga cinta sama Tuhan Yesus, kamu mau kasih apa ke Tuhan Yesus? Aku mau kasih cintaku sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Kak. Yang seperti apa kira-kira? Kamu tahu nggak? Kamu bisa kasih apa ke Tuhan Yesus? Kamu bisa kasih sesuatu nggak yang kamu punya ke Tuhan Yesus? Bisa, Kak. Aku mau baca Alkitab setiap hari. Terus? Saat teduh. Terus? Sayang mama papa. Wah, banyak juga ya. Iya, Kak. Kamu mau kasih itu semua ke Tuhan Yesus? Mau dong, Kak. Nah, adik-adik perhatikan kakak. Jadi gini, ketika Tuhan Yesus sudah kasihnya kepada kamu, buktinya kepada kamu, cintanya kepada kamu, sekarang ada yang harus kita kasih lagi ke Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya, sepanjang tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang berbeda nih buat adik-adik dan juga kakak, begitu pula juga Bona ya. Kita Iya. mungkin sekolah di rumah, ibadah di rumah, main di rumah, semuanya serba di rumah, gak bisa kemana-mana. Nah, di situ ada waktu yang banyak yang bisa kita kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah luangkan waktunya, dia mau datang dari sorga, dia berikan kasihnya kepada adik-adik, dia mau menyatakan dirinya kepada kita supaya kita diselamatkan. Begitu pula kamu, kakak sama Bona juga. Kita juga bisa memberikan yang terbaik. Apa aja yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Waktu kita, betul? Betul, Kak. Kamu jangan kebanyakan main, betul ya? Kamu punya waktu 1 hari, itu ngapain aja? Kira-kira? Aku 1 hari bisa main, Terus? bisa belajar, Terus? bisa baca Alkitab. Nah, waktu untuk Tuhannya ada nggak? Sedikit, Kak. Harus ada. Nah, adik-adik boleh nggak punya waktu main? Boleh nggak, Bona? Boleh. Nah, waktu belajar boleh nggak? Boleh, Kak. Nah, punya waktu untuk tidur boleh nggak? Boleh, Kak. Tapi jangan lupa, harus punya waktu juga untuk Tuhan. Kenapa perlu waktu untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu kasih kita kebaikannya Tuhan. Sudah lebih dahulu memberikan cintanya Tuhan. Dan sekarang gantian yang kamu berikan, waktunya kamu untuk Tuhan. Bukan berarti Tuhan perlu waktu kamu, enggak. Tapi Tuhan mau kita juga menyatakan cintanya kita ke Tuhan Yesus dengan cara apa? Memberikan waktu kita, waktu yang terbaik untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk kenal Tuhan Yesus. Ya, Bona ya? Iya, Kak. Jadi waktu kamu juga harus diberikan untuk Tuhan. Adik-adik juga di rumah, waktunya kita diberikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Jangan malas berdoa seperti gembala-gembala tadi. Mungkin mereka kalau dikasih tahu malaikat Tuhan, mungkin bilang aja bisa seperti ini. Aku nggak mau, aku capek. Udah seharian mengembalakan domba, nggak perlu lihat-lihat lagi bayi itu yang baru lahir. Toh sama juga dengan bayi-bayi yang lain. Tapi mereka mau taat sama malaikat-malaikat Tuhan. Mereka pergi, mereka bertemu dengan juru selamat itu, dengan bayi yang baru dilahirkan itu, dan mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Karena mereka tahu bayi itu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Nah, hari ini kita berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Waktu yang terbaik untuk menyembah juru selamat kita.
Ya Bona ya? Iya, Siapa Kak. juru selamat kita namanya tadi? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus yang sudah lahir, Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia, menyatakan kasihnya, cintanya buat kita. Dan saat ini kita yang nyatakan cintanya kita kepada Tuhan Yesus melalui apa? Waktu kita juga. Waktu di mana kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Waktu untuk Berdoa. betul, waktu untuk baca. Alkitab. Betul, dan juga berbuat baik, menyenangkan Tuhan Yesus. Betul. Nah adik-adik, sampai di sini nih ceritanya nih. Kakak sama Bona yang sudah menemani kakak hari ini. Dan kakak mau mulai hari ini kita bersyukur. Ketika kita memperingati hari Natal, bukan cuma mau buat untuk makan-makan aja nih. Natalan, beli baju baru, makan-makan, kumpul sama keluarga kamu. Bukan cuma itu saja, tapi kamu harus ingat. Ada satu bukti yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bukti yang 2000 tahun yang lalu sudah dinyatakan dari sorga untuk kita. Bukti cintanya Tuhan Yesus. Nah bukti itu harus selalu kita ingat. Dan supaya kita selalu ingat bahwa kita harus menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita. Kita berterima kasih kalau Tuhan sudah mengasihi kakak, kamu semua dan semua adik-adik di rumah juga Bona ya. Semuanya sudah diberkati Tuhan dan semua sudah diselamatkan Tuhan, dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita menutup tahun 2020 dengan ucapan syukur. Betul ya Bona ya? Betul, Kak. Walaupun kita di rumah aja ya. Iya. Sekolah di rumah, apalagi? Yang kamu lakukan di rumah apa aja nih selama tahun 2020? Aku bermain, belajar, bermain bersama orang tua. Jadi lebih banyak di rumah ya? Iya Kak. Iya, walaupun nggak bisa kemana-mana tapi bersyukur. Nanti di tahun depan waktu kita juga dipimpin Tuhan Yesus ya. Waktu yang terbaik jangan lupa berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke Bona? Oke, Kak. Nah sekarang kakak sudah selesai ceritanya nih. Biar di hari Natal ini kita memperingati kasihnya Tuhan Yesus. Memperingati bukti cintanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan jangan lupa jadi anak yang baik, melakukan firman Tuhan. Punya hati yang mau taat. Betul. Hati yang mau rela, berkorban, memberikan waktu untuk Tuhan sebagai persembahan. Tuhan senang kalau kamu punya waktu sama Tuhan, punya waktu untuk baca firman, menyembah Tuhan, Tuhan senang. Itu jadi kado terindah buat Tuhan. Kalau anak-anaknya suka menyembah Tuhan. Nah adik-adik, nanti juga ada ayat hafalan ya Bona ya. Iya Kak. Nah nanti ada teman-teman lagi yang akan menyampaikan ayat hafalan. Nah sebelum kita selesai dan membaca ayat hafalan, sekarang kakak ajak adik-adik berdoa yuk untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan. Terima kasih buat bukti cintanya Tuhan buat kami. Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mau lahir buat kami, menyatakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bukti cintanya Tuhan. Dan hari ini kami mau Tuhan, buktikan cintanya kami juga ke Tuhan. Kami mau berikan waktu kami untuk Tuhan. Kami berikan waktu kami untuk menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, bergaul dengan Tuhan, dan kami punya hubungan dengan Tuhan supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, dan supaya Tuhan berkenan atas hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik di hari Natal ini Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Kami gak mau cari kado untuk kami, tapi kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biar hari ini kami berikan hadiah terbaik buat Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mendapatkan hadiah yang terbaik dari hidup kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami bersyukur buat hari Natal ini. Tuhan Yesus sudah lahir buat kami, Tuhan Yesus sudah hadir bersama-sama kami. Tuhan Yesus tinggal di antara kami, dan Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau baca ayat hafalan dan hafalkan bersama. Ayat hafalan bulan ini ada di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi ya, yuk, ayo sama-sama yuk. Kita hafalin ayat hafalan bulan ini. Di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sebab putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jangan lupa dihafalin ya. Sampai bertemu minggu depan. Bye. God bless you. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa. Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Ya, adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya, kita mau terima berkat, kita mau tutup ibadahnya. Yuk adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri. Papa mama juga yang di rumah. Kita mau akhiri ibadah kita mau minta berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita angkat tangan dua-dua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami mau minta berkat dari Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah pada hari ini, yang beribadah di hari Natal ini. Juga papa mama yang menemani adik-adik, keluarga yang menemani adik-adik, diberkati Tuhan berlimpah-limpah di hari Natal ini. Diberkati Tuhan dengan hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan, perlindungan, sukacita, kasih yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang, diberkati, dijagai, disertai Tuhan. Dan dibuat Tuhan berhasil apa saja yang kami perbuat yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah sekarang waktunya untuk kreativitas. Hari ini kita akan membuat kreativitas yaitu bayi Yesus yang terbuat dari kertas. Yuk kita mulai. Bayi Tuhan Yesus, yaitu kalian harus menyiapkan kertas HVS, kertas origami, piring ulang tahun atau kertas yang agak keras seperti kardus, gunting, spidol, dan alat tulis dan lem. Cara membuat bayi kali ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap-tahap yang harus kalian buat terdiri dari tahap pertama dan tahap kedua. Untuk tahap pertama kita membuat bayi, yaitu kalian potong kertas HVS berbentuk segi 4 dan lingkaran untuk wajah bayi. Setelah kalian buat dan potong kertas kalian gambar badan bayi dan muka bayi kalian. Jadi deh badan bayinya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk yang kedua, kita membuat tempat tidur bayi. Kalian sediakan piring ulang tahun. Jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan kardus untuk tempat tidur bayi dan kertas origami untuk jerami tempat tidur bayinya. Pertama-tama, kalian gunting kertas origami menjadi bagian-bagian kecil sebagai jeraminya. Setelah itu kalian bisa taruh di atas piring ulang tahun atau kardus yang kalian punya. Setelah tahap pertama dan kedua selesai, keduanya bisa kalian satukan. Kalian bisa taruh bayi di atas tempat tidur bayinya. Nah, gampang bukan membuatnya? Setelah kalian membuatnya, kalian bisa share di Facebook atau Instagram Elor Kids. Sampai bertemu di kreativitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kakak-kakak dari Gereja Anak mau mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.